pagi teman-teman. Eh, dan ini tema besarnya adalah keluarga yang berpusat Kristus. Ya. Jadi saya mau membagikan akan hal ini. Teman-teman, data tahun 2022 ya, itu kasus KDRT di Indonesia, atau KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, itu mencapai 18.142 korban. Dan kasus seksual itu menempatkan tempat yang tertinggi, lebih dari 50%. Saudara, ini sangat memprihatinkan. Di rumah tangga terjadi kekerasan. Beberapa hari yang lalu Pak Wito masukin di grup foto pasangan yang akur, yang cowok sangat menyegani pasangannya, terlihat sangat berbahagia. Tapi pagi hari ini kita akan membicarakan yang biblikal, yang sesuai dengan Alkitab. Lukas 1 ayat 5-7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, poin yang pertama adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Kita lihat suaminya itu seorang imam, dipilih satu di antara sekian yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dan istrinya Elisabet itu juga dari keturunan Harun. Jadi dua-duanya ini garis keturunannya bagus gitu ya saudaraku ya. Profesinya juga bagus. Dan kalau saudara baca di ayat ini, dikatakan suami istri itu benar di hadapan Allah. Hidup menurut segala ketetapan Allah dengan tidak bercacat. Jadi semuanya dia tuh fulfill istilahnya. Luar biasa. Tapi sekalipun demikian, ada saja yang kurang. Mereka tidak mempunyai anak. Saudara, tapi itulah hidup. Justru kita manusia yang terbatas ini, itu memang tidak sempurna. Tapi untuk itulah kita perlu bawa keluarga kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan hadir dan bahkan yang menjadi pemimpin bagi keluarga kita. Saudara, waktu saya pertama kali kos di Bandung, saya kos di rumah yang kebetulan dianya yang punya rumah itu juga beragama Kristen. Jadi di ruang tamunya itu ada sulaman gitu ya, sulaman pakai tangan cukup besar yang bahkan dibikin figura gitu ya. Tulisannya saya masih ingat sampai sekarang. Dikatakan di tulisan itu, Christ is the center of this house. Tuhan adalah pusat dari keluarga kami. A guest of every meal. Pada saat kita makan, dia juga hadir di meja makan kita. A silent listener to every conversation. Saudara, apapun juga yang terjadi, pembicaraan-pembicaraan di dalam rumah tangga kita, entah itu kata-kata halus atau kata-kata kasar, dia hadir di dalam setiap pembicaraan. Saudara,
Jadi kita harus membawa keluarga kita yang tidak sempurna ini kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang menjadi center, yang menjadi pokok, yang menjadi poros daripada hidup keluarga kita masing-masing. Ya, itu yang pertama, saudara. Tidak ada keluarga yang sempurna. Yang kedua, saudara, Tuhan punya rencana dalam tiap keluarga. Saya bacakan beberapa ayat. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang lain. Saudara lihat dari ayat-ayat yang kita baca. Tuhan ingin memakai keluarga Sakaria dan Elisabet ini untuk menjadi alat bagi rencananya. Yohanes Pembaptis itu, saudara, sudah direncanakan untuk lahir dalam keluarga tersebut. Sudah direncanakan. Walau rasanya itu sesuatu yang tidak mungkin. Mereka berkata, kita berdua ini sudah tua. Sudah lanjut umur. Bahkan mandul. Tapi rencana Tuhan tetap ada dalam keluarga itu. Saya teringat juga akan cerita tentang kelahiran Yesus, saudara. Lebih aneh lagi. Yusuf dan Maria itu malah belum jadi suami istri. Tapi ada rencana khusus dalam hidup mereka. Saudara, yang mau saya garis bawahi, mereka semua memfasilitasi supaya rencana Tuhan itu bisa terjadi. Maria dalam kondisi yang seperti itu, saudara, itu taruhannya tuh bisa dirajam batu. Taruhannya. Tapi Maria memberikan dirinya. Maria memberikan bagiannya untuk bisa memfasilitasi supaya rencana Tuhan itu bisa terjadi. Dia tidak menolak. Dia tidak menghindar. Maria berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku." Bukan pada orang lain. Menurut perkataanmu itu. Saudara, ini luar biasa. Maria, istilah saya saudaraku ya, memfasilitasikan dirinya supaya rencana Tuhan itu jadi di dalam keluarganya. Saudara, demikian juga Yusuf. Saudara, Yusuf itu bisa-bisanya mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak bersetubuh sampai bayi itu lahir. Saudara, ini juga sama, Yusuf memberikan dirinya, memfasilitasikan supaya benar rencana Tuhan dalam keluarganya bisa terjadi. Ya toh? Saudara, saya cowok, saya laki-laki.
Saya tahu betapa tidak mudahnya pengorbanan daripada Yusuf. Betapa besarnya pengorbanan daripada Yusuf. Memiliki istri, tapi mereka tidak berhubungan sampai anak itu lahir. Itu satu pengorbanan yang luar biasa. Saudara, padahal dulunya kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, Yusuf itu sudah kepingin untuk meninggalkan Maria dengan diam-diam. Mungkin waktu sebelum dia mengalami perubahan pemikiran dan sebelum dia didatangi dalam mimpi oleh malaikat Tuhan, mungkin akalnya sebagai manusia berkata, tidak mungkin dia bisa hamil tanpa ada dihamili oleh seseorang. Pasti dia nyeleweng. Dan apa kata orang buat aku? Semua orang pasti menimpakan aib itu kepadaku. Mereka pasti menuduhkan aku yang melakukannya. Mau ditaruh di mana mukaku? Saudara, tapi akhirnya Yusuf tetap mau memfasilitasikan dirinya. Yusuf dan Maria ini menjadi contoh yang demikian gamblang. Mereka memfasilitasikan jadi sarana bagi Kristus. Tapi ada conditionnya, saudara. Conditionnya mereka mau dipimpin oleh Tuhan. Mereka mau nurut sama Tuhan. Mereka tidak menghindar. Mereka tidak menolak. Dan yang kedua, hati dan pikiran mereka akhirnya diperbaharui. Ya. Hati dan pikiran mereka akhirnya diperbaharui. Dan mereka melakukan itu dengan sepenuh hati dan dengan sukacita. Ingat saudara, yang poin yang kedua, Tuhan punya rencana atas hidup setiap keluarga. Sekarang yang ketiga, saudara, poin yang terakhir, Tuhan akan menggenapinya. Bukan cuma punya rencana, tapi Dia akan menggenapinya. Ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Beberapa lama kemudian Elisabet istri yang mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia akan berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara lihat, beberapa lama kemudian Elisabet mengandung. Dan selama 5 bulan dia tidak menampakkan. Saudara, saya bayangkan ya, pasti dia tetap menantinya dengan was-was, karena tetap ada pikiran manusia di dalam hidupnya. Dan jangan sampai dia dapat janji yang kosong. Dia menanti dengan was-was, sehingga dia sampai tidak mau keluar. Saudara, tapi kita lihat ayat selanjutnya. Lukas 1 ayat 36. Waktu itu malaikat ngomong sama Maria, ya. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Ayat 41. Dan ketika akhirnya Maria itu pergi mengunjungi Elisabet, kan gitu ya saudara. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak ke girang. Dan, perhatikan saudara, berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, Elisabeth baru berani menampakkan diri. Setelah apa, saudara? Ada dua hal, saudara. Yang pertama, setelah dia bertemu dengan Maria. Salam dari Maria membuat dia merasakan anak di dalam rahimnya itu melonjak. Jadi dia merasakan sungguh-sungguh anak ini hidup yang di dalamnya ini. Dan yang kedua, setelah Roh Kudus memenuhi Elisabeth itu, membuat dia bangkit. Kalau dulunya dia ditakut benar atau tidak, tapi sejak mengalami dua peristiwa itu, Roh Kudus hadir, dia bangkit. Sehingga dia berkata di ayat yang terakhir itu, berbahagialah ia yang telah percaya. Ya dia sendiri. Elisabeth sendiri mengalami satu berbahagia setelah dia bisa mempercayai itu. Dan dia sambung kalimatnya, apa yang dikatakannya dari Tuhan. Apa yang dikatakannya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, dia terus kemudian bisa mengimani, pasti akan terlaksana ini. Saudara, dan akhirnya Elisabeth benar-benar bersukacita. Pada waktu dia mendengar tangis pertama dari anaknya, Yohanes. Saudara, mungkin Elisabeth menangis. Merasakan Tuhan itu luar biasa. Dia mandul. Dia sudah lanjut umur. Tapi akhirnya dia mendengar tangisan dari anaknya, Yohanes. Saudara, dan Yohanes ini bukan anak sembarang anak. Tapi Yohanes kita lihat, akhirnya dia membuka jalan. Sebelum Yesus lahir. Dia yang membuka jalan sebelum pelayanan Yesus. Dia mempertobatkan banyak orang. Dan bahkan Yohanes ini yang diberi tugas untuk membaptis Yesus. Saudara, kita seringkali mendengar ya, Pak Yulius cerita, ini juga ada Bu Lena di sini sama Pak Rubin. Pada saat Pak Rubin masih bayi, didoakan dan dipersembahkan pada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu ya, ini ada Bu Lena. Pada saat Bu Lena dan Pak Rubin punya anak, saya nggak tahu apakah dipersembahkan pada Tuhan seperti Pak Yulius mempersembahkan Pak Rubin. Tapi mungkin ya, ini menurut saya. Mungkin karena anaknya perempuan gitu ya, saya nggak tahu. Tapi saudara, maksud saya, Tuhan tetap ternyata menggenapi dengan luar biasa. Tuhan sudah punya rencana buat Jess, buat Jovi, bahkan sekarang kita lihat Bonar, Christopher, semua melayani Tuhan. Mungkin waktu itu tidak kebayang juga buat Pak Rubin sama Bu Lena, karena anaknya perempuan. Tapi Tuhan tetap bisa menggenapi, maksud saya begitu. Saudara, selain daripada keluarga jasmani kita, saudara, kita itu juga memiliki keluarga rohani, yaitu gereja kita, Gereja Bethel Indonesia. Walaupun ada Kelapa Gading, Kedoya, tapi kita tetap memiliki gereja, keluarga rohani kita, Gereja Bethel, di bawah Pak Rubin. Saudara, saya mau juga katakan, tidak ada gereja yang sempurna. Kitalah yang harus menyempurnakannya bersama Tuhan. Dan kita juga percaya Tuhan punya rencana bagi setiap gereja yang sudah ditanamkan. Jadi mari kita ikut berpartisipasi
memfasilitaskan diri supaya rencana Tuhan itu bisa jadi. Dan kita percaya Tuhan yang akan menggenapinya. Saudara, di Kedoya dulu kita di ruko. 2 ruko. Harus naik tangga, tempat kurang nyaman. Tiba-tiba bisa pindah ke tempat food hall. Ini mujizat. Kelapa Gading dulu di L6. Saya masih ingat pertama kali saya diundang di sana di L6. Saudara, sekarang 5 ruko dan direnovasi demikian indah. Bekasi juga sedang diperluas. Bahkan Cibubur saya dengar juga sudah menjadi lebih baik. Saudara, Tuhan punya rencana bagi setiap kita, bagi setiap gerejanya. Dan Tuhan akan menggenapi. Ingat saudara, Tuhan sanggup menggenapi rancangan-rancangan. Nah, saya tambahkan dulu sedikit ya, walaupun jamnya udah bunyi nih. Saudara, kita lagi sama-sama berkolaborasi Bandung, Tasik, Jakarta untuk satu proyek The Journey. Supaya menjadi sesuatu yang bisa mengedukasi terutama anak-anak muda untuk mengenal Tuhan. Dengan membuat satu bangunan, semi-museum, yang bisa membuat cerita-cerita Alkitab itu lebih mudah dipahami. 10 hari yang lalu kita rapat di Bandung, dan banyak masukan, saudara. Prinsipnya jangan pakai banyak tulisan, nanti tidak dibaca, tapi supaya dengan melihat saja sudah dapat dipahami. Jadi akan banyak pakai teknologi dan cahaya dan lain-lain. Masih panjang, saudara, yang harus dijalani. Baik dari desain, dana, maupun pelaksanaannya. Tapi kita percaya Tuhan akan menggenapinya. Bagian kita adalah memfasilitasikan. Apa yang kita bisa berikan, lakukan, doakan. Karena dari soal tanah, dari soal izin, Tuhan sudah buka jalan. Sekarang masuk dalam masa konstruksi. Kita tetap mengawal supaya bisa berjalan dengan baik. Saudara ingat, tidak ada yang sempurna dalam dunia. Keluarga kita, gereja kita, bahkan kita sendiri tidak sempurna. Tapi Tuhan tetap punya rancangan yang tepat. Dan Tuhan akan menggenapi semua pada waktu.